Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya kalian? Baik. Baik. Sebelum kita perkuliahan ini kita mulai gitu ya. Nah, kita berdoa dan bersolawat terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna min zulumatil fahmi. Saya perlu menanyakan Mbak Yesi ada di sini? Saya, Pak. Oke. Nikmatul Jannah? Saya, Pak. Oke. Mbak Vegi? Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua ya, bahwasanya sebelum kita belajar hari ini perlu kita ingat dulu materi sebelumnya. Nah, saya ingin dari kalian mengingatkan kepada kita semua. Siapa kira-kira yang bisa mewakili dari kalian untuk mengingatkan materi sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nadif Jalil, nomor NPM 023. Pembelajaran dari pelajaran yang telah kita pelajari kemarin ialah salah satunya tentang sastra dan sosial. Mungkin kita dapat memahami sastra di Indonesia bukan hanya sekedar karya seni, tetapi juga media yang menggambarkan konteks sosial, budaya, dan dialog masyarakat. Sastra transdisipliner ini menegaskan bahwa sastra mempunyai kedudukan yang penting dalam memahami kompleksitas masyarakat dan perubahan di Indonesia. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong. Nah, supaya ada pandangan lain nih, saya pengen tahu dari teman-teman selain dari Nadif mungkin. Nah, coba ada nggak dari perwakilan dari teman-teman di sini, mahasiswa yang bisa punya pandangan lain dari materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya? Coba ada nggak? Oke, silakan Mbak Surti. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Surti Oherenan, NPM 041, izin menyampaikan materi perkuliahan sebelumnya, yaitu sastra dan konteks budaya. Menurut salah satu pakar, yaitu Austin, menekankan bahwa karya sastra itu tidak hanya kumpulan kata-kata, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai percayaan adat istiadat. Baik, tadi sudah dari dua teman kamu itu menjelaskan ya pertemuan sebelumnya. Ada dua kata kunci yang bisa saya atau kita semua pahami bersama. Dari teman yang pertama, ya temanmu yang pertama mengatakan bahwasanya pertemuan kemarin kita memang belajar tentang bagaimana apa yang dimaksud dari sastra transdisipliner. Nah, dari sini kita memahami bahwasanya sastra transdisipliner itu adalah merupakan pendekatan. Jadi memperkaya pandangan kita dalam menganalisis sebuah karya sastra dalam bentuk apresiasi dan kritik. Nah, dari Mbak Surti kita memahami bahwasanya kata kunci di sini bahwasanya karya sastra itu dipengaruhi tidak hanya dalam konteks sosial tapi budaya. Nah, baik. Nah, karena hari ini kita akan mempelajari dalam mata kuliah sastra transdisipliner bahwasanya kita akan menganalisis. Nah, analisis itu bentuknya dalam format apresiasi ataupun dalam format kritik. Nah, pada kegiatan apresiasi dan kritik ini kita nanti akan bersama-sama menggunakan web yang dinamakan Padlet. Sudah tahu Padlet itu? Sudah ya. Di situ merupakan aplikasi atau web, katakanlah gitu, web yang akan memberikan kita tahu bahwasanya saling berkomentar di situ dan semuanya bisa melihat seperti itu. Nah, karena kalian semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ketua kelompok 1, coba angkat tangan. Saya ingin mempresensi dari setiap kelompok.
Ketua kelompok 2? Oke, ketua kelompok 3? Baik, karena tadi sudah ada saya buka ya, bagaimana kegiatan apresiasi dan kritik dengan melalui Padlet. Silahkan setiap kelompok bisa mengakses atau membuka tautan yang sudah saya berikan. Ya, kita buka bersama-sama ya. Di situ sudah saya sediakan karya sastra yang akan diapresiasi dan dikritik. Nah, untuk kegiatan yang pertama, kita akan menggunakan format apresiasi sederhana. Nah, di sini saya sudah menyediakan 6 karya sastra. Nah, di situ ada ragam karya sastra. Yang pertama apa? Puisi. Yang kedua? Cerpen. Yang ketiga? Naskah drama. Nah, kelompok 1 puisi. Nah, oleh karena itu hari ini kita praktik ya. Bagaimana mengapresiasi secara sederhana. Begitu. Melalui karya sastra yang sudah saya berikan di Padlet sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan ke depan tentang apresiasi sederhana terkait dengan karya sastra yang berjudul Doa, Puisi Doa dari Khairil Anwar. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mengapresiasi puisi doa karya Khairil Anwar yang mengambil kata kunci doa sendiri dari judulnya. Karena gini, Khairil Anwar menggunakan diksi-diksi yang yang bermakna mendalam dan sangat bagus untuk penggunaan diksinya. Jadi seorang hamba yang intinya memiliki kesalahan, nah itu tetap mengingat Tuhannya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya ini. Mungkin apresiasi dari saya secara sederhananya seperti itu. Mungkin dari rekan saya atau teman saya ada yang mau menambah? Baik, saya izin menambahkan dari penjelasan dari Mbak Vicky, rekan saya. Jadi dalam puisi doa karya Khairil Anwar ini, saya menemukan kata kunci mengingat dan seluruh. Ada 2 kata kunci. Di dalam puisi ini dijelaskan bahwa si hamba yang meski di dalam keadaannya sedang susah, sedih, dan kebingungan, dia tetap mengingat hambanya, tetap berpasrah diri kepada Tuhannya. Begitu pendapat dari saya. Jadi diksi yang dipilih oleh Khairil Anwar ini begitu mendalam dan memiliki makna yang indah. Cukup sederhana, namun kaya akan maknanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan dari rekan saya. Baik, di sini saya akan mengapresiasi secara sederhana karya dari Khairil Anwar, puisi yang berjudul Doa. Nah, di sini saya menemukan kata kunci yaitu aku. Nah, penulis atau Khairil Anwar pada puisinya menggambarkan kata aku ini sebagai seorang hamba yang mengaku atau memiliki pengakuan bahwa dia adalah seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, juga kata aku juga ini menggambarkan seorang yang sangat rendah di hadapan Tuhannya. Mungkin seperti itu. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Nah,
sini akan melanjutkan. Saya di sini mengambil kata kunci seanggar, koma, berdebu. Nah, kalau di dalam KBBI, seanggar dan berdebu ini merupakan padanan kata yang tidak sesuai. Karena padanan kata itu memiliki pasangannya masing-masing, seperti hitam dan pekat. Nah, pekat ini sebenarnya hanya milik hitam, nggak bisa digandengkan yang lain. Nah, seperti ini, seanggar berdebu. Kalau di dalam KBBI, seanggar ini hanya bisa digandengkan pada kilat, seanggar kilat. Nah, kalau di sini kan jadi saya mengevaluasi padanan kata di puisi karya Taufik Ismail. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini sudah selesai ya perkuliahan hari ini yang membahas tentang apresiasi dan kritik sastra sederhana. Nah, oleh karena itu, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya pengen dari salah satu dari kalian ya menyimpulkan sebenarnya apa sih yang sudah kita kaji hari ini. Ya, oke, silakan. Ada yang di sini yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Nabili, nomor NPM 031. Di sini saya akan menyimpulkan apa ya materi yang kita pelajari hari ini. Penulis itu menulis bukan di atas kertas kosong, tapi ada latar belakang atau ada seperti yang pelajaran-pelajaran sebelumnya, ada konteks sosial dan konteks budaya. Nah, karena semua penulis itu memiliki pandangannya masing-masing, jadi sastra itu subjektif dan dinamis. Jadi seorang penulis atau seorang sastrawan itu memiliki mata yang tajam, hati yang dalam, dan tangan yang siap menerkam. Karya sastra dalam ranah universal itu adalah salah satunya adalah apresiasi dan kritik. Nah, apresiasi dan kritik ini seperti dua sisi dalam satu koin. Nah, jadi ketika kita hanya memandang sebuah puisi dari ranah apresiasi, kita hanya seperti melihat koin dalam satu sisi. Nah, ketika kita memandang suatu karya sastra dari apresiasi dan kritik, maka kita akan melihat koin ini sebagai utuh. Ya, koin. Nah, jadi kita sebelum kita melakukan apresiasi dan kritik, kita harus memahami sebuah karya sastra tersebut atau langkah-langkah. Nah, dari langkah-langkah tersebut, pertama kita mencari tema atau apa yang dibahas dalam karya sastra tersebut. Nah, ketika kita sudah menemukan tema atau yang dibahas, maka kita bisa menemukan kata kunci. Nah, dari kata kunci inilah bisa kita kembangkan menjadi apresiasi dan kritik. Oke, nah, tepuk tangan dong. Baik, sudah ditutup dengan kesimpulan disampaikan oleh Mas Willy. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di pertemuan ke-8 ini. Pak Helmi, mohon maaf jika ada salah kata. Kita berdoa dan berselawat. Silakan Ketua dipimpin.